Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Sultan Rafi ID. Di video sebelumnya yang ini nih, Buya Rosi banyak menyampaikan mengenai isyarat-isyarat yang datang kepada ahli zikir yang ada 4. Nah, silakan disimak kembali. Dan juga Buya Rosi menekankan agar kita jangan banyak berdebat, kurangi debat, banyak ngajinya. Apabila kurang jelas, silakan simak cuplikan yang berikut ini. Kalau bahsul ilmi kan jelas, bukan besar-besaran mulut gitu, bukan mengejar popularitas. Nah, oleh karenanya kurangi debat, ya, banyakin ngaji aja kita. Ya, orang nantang debat kita juga nggak usah layani di sosial media antum. Ada orang yang udah khair, ya, wajadilhum billati ahsan. Kalau nggak bisa berjidal dengan cara yang terbaik, ahsan itu adalah jamalullah, keindahan Allah, yaitu rahmatuhu, kasih sayangnya. Kalau nggak bisa jangan debat gitu, ya. Ini ada orang yang menghina Rasulullah SAW, itu lain, itu bukan debat, ya. Itu ngasih imbah buat dia, peringatan buat dia, ya. Di video kali ini, Buya Rosi Hasyim akan menyampaikan mengenai 2 jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, thariqah qoblal wusul, dan yang kedua, thariqah ba'da wusul. Bagaimanakah penjelasan beliau? Siapkan catatan dan mari kita simak bersama-sama dan semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Teman-teman bukan Allah, kita masuk sekarang ke bagian di sini halaman 13. Ini risalah baru dicetak, jadi ini belum ada PDF-nya seingat saya. Jadi kalau yang punya di foto aja, kirim ke teman-temannya di grupnya, di foto kirim ke grup, nanti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kirimkan Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Imamina Muhyiddin bin Arabi qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Bismillah. Oh bukan, ini halaman 15, sorry ya. At-tariq ilallah tariqani. Jalan kepada Allah ada 2. Sebelumnya kita bahas ini ya. Belum selesai kan? Di ribat? Belum, baru di tengah kan? Ya. Jadi jalan kepada Allah itu ada 2. Ada jalan sebelum mencapai kesadaran bertuhan, namanya tariq qoblal wusul. Ada jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah mencapai kesadaran bertuhan. Jadi orang yang sudah wusul, dia terus berthariqah, ada thariqat lanjutannya. Nah, nggak boleh berhenti. Ini kawan-kawan biasanya, apalagi di beberapa zawiyah, kalau sudah dapat gelar syekh atau mursyid, atau diperintahkan mimpin surau mursyid, atau macam-macam istilahnya, badal talqin, wakil talqin, udah nggak mau riadoh untuk murid, dia nggak. Ini dia gagal, berarti gagal memahami, ya kan. Tujuan kita dawamul ubudiyah ilallah zahiran wa batinan, dawam berubudiyah kepada Allah zahir batin, sehingga muncul kesadaran menyembahnya seakan memandangnya, jika tidak merasa berintai-intaian dengan dia, ya. Berintai-intaian dengan Allah itu dalam babul jalal muncul rasa takut, tapi bukan takut gelisah, takut tapi enak, takutnya ini enak. Dan yang kedua al-jamal. Nah, ini muncul rasa rindu, syauk, rasa rindu. Nah, ini yang bikin orang saker, mabuk. Jadi kalau ada orang belajar zikir mabuk, ini tidak lagi masuk ke bab syauk fi jamalillah. Cuma lewat gurunya lewat Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, thariqah qoblal wusul itu thariqah yang sudah banyak dibahas oleh para imam kita. Misalnya As-Sarraj, ya, dalam kitab ilmu tasawufnya, dia disebut maqamat sufi. Kemudian juga ada
Imam Ghazali, sebelum Ghazali ada Abu Talib Al-Makki, Qutul Qulub. Itu semua menunjukkan maqamat atau hal-hal tahapan yang mesti dijalani sebelum orang wusul. Begitu juga Imam Abul Qasim Al-Kushairi, ya. Setelah wusul, itulah kalau antum baca kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu kalau belum ada kesadaran bertuhan gak paham tuh baca kitabnya. Jadi kalau baca kitab itu tasdik aja, ya sahih udah gitu aja ya. Kitab Ghazali itu dibagi makomat sampai ridho ikhlas khair, tapi kalau sudah masuk bab baqa, bab tauhid, lalu dia bicara tentang fana, itu adalah bab ba'dal usul ya. Jadi di sini ada zullah, menghinakan diri. Nah, maka taubat tuh menghinakan diri itu sebelum usul. Semuanya karakter ibadah. Faqr, merasa memerlukan Allah, membutuhkan Allah. Haja, ittirar. Ittirar ini hanya mengadu kepadanya. Dan kita kejepit. Nah, ittirariyah ini manhaj kepepetiyah. Biasanya orang kalau udah kepepet itu doanya mantap ya. Marhaban Buya Al-Batikiyah. Buya Asfi hari ini lagi pakai baju batik, baju ahli bid'ah. Marhaban Buya, fadal Buya. Ni'matil bid'atu hadhihi ya. Terus ada tamaskun, hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin. Sederhana itu antum kalau buang sampah, kalau bisa buang sendiri. Tapi namanya kadang teman kita berebut khidmat ya. Aneh kasih tahu, jangan hanya khidmat ke guru, khidmat juga buat teman. Teman kita nih mau buang sampah, dia lagi nggak konsen, ambilin sampahnya, kita yang buangin. Teman kita kehausan, maklum orang kurang minum, fokusnya gak beres, kita ambilin, kita anterin buat dia. Itu namanya khidmat lil ikhwan. Jadi dalam thariqah itu ada adab ma'al ikhwan, adab kepada sama santri, sama murid. Apalagi husnuzan, berbaik sangka. Jangan hanya ngomong baik ke guru, tapi juga ngomong tawadhu ke teman, ngomong lembut ke teman. Itu satu hal yang mesti kita praktekkan mulai-mulai ya. Selama ini kan sudah mulai berhasil nih beradab kepada guru, saya lihat sudah oke. Dan sudah nggak mulai beda-bedain ya, mau ke siapapun yang duduk di sini guru, kecuali ente cum duduk di sini. Ya. Kalau Mancung duduk sini itu lagi ngorok deh biasa. Biasa. Salatin. Baik. Merendahkan diri. Itu menjadi kepatuhan. Kapan tubuh ini akan ngikut kepada kolbu? Kalau kolbu mengikut kepada yang membolak-balik kolbu, baru dia tunduk. Jadi ternyata setiap hari itu tubuh berkalam. Wahai kolbu, wahai lisan, wahai mata, semua dia ngomong. Cuma yang disirkan, yang dizahirkan Nabi dalam hadis tentang, di hadis Tirmizi, bahwa anggota tubuh berbicara ke lisan. Wahai lisan, kami itu garansi keselamatannya, insurannya ada di kamu. Kamu jaga-jaga kami ya. Artinya hati-hati kalau berkalam. Sebenarnya itu contoh bahwa anggota tubuh saling berdialog. Apa maknanya? Anggota tubuh ini bukan milik kita, ini aset Allah. Dia hanya kasih fasilitas buat kita aja, dan fasilitas ini akan diambil. Dan udah banyak orang diambil sedari hidup ya. Kita sudah lihat orang yang sudah nggak bisa bergerak, separuh, setengah, dan lain sebagainya. Itu cara Allah buktiin, hei ini milikku bukan milikmu. Dia ingin ke kanan, dia bergerak ke kiri. Ada kan yang begitu? Gak usah disesali, cukup katakan ya Rob, ini milikmu. Nah, semoga yang belum kena Allah jaga kesehatannya, Allah terbitkan kesadaran ini dalam kalbunya. Amin ya Rabbal Alamin ya.
Nah, adapun at-tariqul ladzi ilaihi ba'da al-wusul la yakhlu sahibuhu imma an yakuna warithan fayaslukahu bi awsafir rububiyyah min al-amri wan nahi wal 'izzati wat tanzihi wal kibriya'i wal hidayati wat ta'lim wal hanani wal riqqati wal ghilzati wash shiddati wal qahr. وإن كان غير وارث فبالتسليم والتفويض ونفي الأوصاف والبقاء مع الله على بساط المشاهدة والسكون تحت تصاريف القدر من غير اعتراض. Nah, ada dua jenis orang yang sudah wusul. Jika dia pewaris keilmuan Nabi SAW, ya, maka ini tipe pertama. Berarti dia muallim, dia guru. Tapi kebanyakan orang kan bukan waris, bukan muallim, bukan muallim ilmu ini. Berarti dia yang kedua, ghair waris. Kalau dia seorang yang pewaris keilmuan rohani, ilmu ma'rifat hakikat, apa yang mesti dia kemudian lalui? Ini coba lihat, jangan salah terjemah. Fayaslukahu, maka dia akan menempuh bi awsafir rububiyyah, dengan atribut-atribut ilahiyah rububiyah, bukan ilahiyah. Saya ulangi terjemahannya, awsafir rububiyah, bukan awsafil ilahiyah. Bedakan Rabb dengan rububiyah, Rabb dengan Rabbani. Rabbun itu Allah, rububiyah itu karakter yang dipinjamkan kepada kita. Ini bukan bab akidah, bab ilmu kalam. Di ilmu kalam rububiyah, Allah pencipta. Kalau di Wahabi, tauhid rububiyah itu tauhidnya orang ahli kalam, ahli filsafat dan sufi. Kalau tauhid mereka lengkap, tauhid uluhiyah. Nah, kita nggak bicara bab itu karena istilah itu justru keluar dari mustalah Qur'ani. Di Quran, orang yang dipuji itu orang bukan yang ngomong ilahuna, tapi mengatakan Rabbuna. Ya, masih ingat ayatnya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu dua surat loh ngomong begitu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah berarti berrububiyah. Ini bukan rububiyah teori Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa tauhid rububiyah itu milik filosof non muslim, orang musyrik. Jadi bagi Ibnu Taimiyah tauhid rububiyah itu musyrik mukmin sama. Yang beda nanti mukminnya beruluhiyah atau tidak. Nah, ini kan ala-ala dia menemukan teori itu dan itu dia pakai. Nah, kita nggak menggunakan itu. Kita menggunakan mustalah Qur'ani bahwa kata Rabb lebih luas daripada yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, karena Al-Quran itu lebih besar daripada yang dibayangkan Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya, ya. Marah-marahlah dia, ya. Insya Allah dia kan sudah masuk ke alam lain, ya. Insya Allah dia benerin juga ini, ya, percayalah dia beginian, ya. Ya. Akal kita itu terlalu kerdil untuk mampu memahami Quran yang sangat luas itu, ya. Jadi awsaf rububiyah, coba antum punya telinga atau mendengar, mana yang disebut sifat? Telinga atau mendengar itu sebuah sifat. Nah, dalam ilmu akidah dan ilmu zauq, ilmu hakikat, mendengar itu sifat. Dalam ilmu akidah disebut sifat ma'ani. Padahal itu sebenarnya sifat rububiyah, bukan sifatur Rabb. Apa bedanya? Kalau sifatur Rabb, Allah sama basar, kalam. Di kita Allah tajallikanlah, Allah kasih hadiah itu sifat. Tapi itu bukan sifat, juga jangan disebut Allah. Cukup katakan sifat yang dipinjamkan Allah. Kalau kita katakan ini sifat Allah, ini af'al Allah, itu kan bukan berarti zatullah. Alam ini perbuatan Allah. Alam kan bukan Allah, ya kan? Nah,